Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 16 Februari 2026 dengan judul Cahaya Baru di Tempat Kudus bagian ketiga. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami sangat rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ibrani 8 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Mari kita ikuti penjelasannya. Kemarin kita diperkenalkan dengan O.R.L. Crozier, teman Hiram Edson yang mendedikasikan waktunya untuk mendalami Alkitab secara intensif dan ekstensif mengenai makna tempat kudus dan pemulihan yang akan terjadi pada akhir 2300 hari dari Daniel 8 ayat 14. Dalam tulisan yang dimulai di Day Dawn dan diterbitkan oleh Edson pada F.B. Hunt, Crozier secara sistematis menguraikan temuannya. Salah satu kesimpulan pertamanya adalah bahwa interpretasi Miller salah karena berdasarkan prinsip apapun kata tempat kudus tidak dapat diterapkan atau diartikan bahwa itu adalah bumi. Crozier jelas memiliki konkordansinya saat dia mencatat bahwa kata tempat kudus atau bait suci muncul 404 kali dalam Alkitab, 1000 kali dalam Perjanjian Lama, 100 kali dalam Perjanjian Lama, dan 4 kali dalam Perjanjian Baru. Semuanya dalam kitab Ibrani. Kemudian dalam artikelnya, Crozier yang menyimpulkan bahwa tempat kudus yang disebutkan dalam Daniel 8 ayat 14 tidak mungkin merupakan bait suci orang Yahudi karena bait suci tersebut telah dihancurkan dan tidak dapat diperbaiki lagi. Meskipun bait suci orang Yahudi tidak lagi menjadi bait suci sudah sejak 1800 tahun sebelumnya, namun ada sesuatu yang lain yang ada hingga akhir dari 2300 hari yang disebut tempat kudus, dan pada akhir periode tersebut bait suci akan mengalami perubahan yang diungkapkan dengan kata dibersihkan, dipulihkan, dibenarkan, atau dinyatakan benar. Satu hal yang jelas dari kitab Ibrani yang ditunjukkan oleh Crozier, bahwa Kristus pada saat kenaikannya memasuki tempat pelayanannya di sorga yang dalam hal pola atau tipenya digambarkan oleh bait suci Yahudi. Dan itulah tempat pelayanannya selama periode penyebaran Injil ke seluruh dunia. Kitab Ibrani tanpa diragukan lagi menunjukkan bahwa kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga, yang melayani ibadah di tempat kudus. Ini adalah satu-satunya ayat dalam Perjanjian Baru di mana kata tempat kudus ditemukan, selain dari 3 lainnya berbicara tentang bait suci Yahudi. Dan sekarang kita merasa aman dalam menyatakan bahwa tidak ada otoritas kitab suci untuk menyebut hal lain sebagaimana tempat kudus berdasarkan Injil, kecuali tempat pelayanan Kristus di sorga dari saat kenaikannya kepada Bapa sampai kedatangannya yang kedua. Hari ini kita dapat bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki Yesus sebagai imam besar kita di bait suci sorgawi. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani 7 ayat yang ke-25. Biarlah
bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.